Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fa'idati wal istifadati wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasalata masuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari bid darain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab An-Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwa hati terbaik itu adalah hati yang bersih, yaitu hati yang dipenuhi dengan keyakinan, juga hati yang kuat, yaitu yang kuat berpegang teguh kepada agama, juga hati yang lembut. Nah, sekarang akan kita perinci hati yang lembut itu yang bagaimana. Termasuk hati yang baik itu adalah hati yang lembut, berarti kebalikannya apa? Hati yang keras. Kalau hati yang keras bukan hati yang baik. Warahmatu bil muslimina amrun wajibun wa haqqun lazimun. Kata Imam Haddad, rahmat kepada muslim, menebar kasih sayang kepada sesama muslim itu adalah perkara yang wajib, wa haqqun lazimun, dan hak yang sudah semestinya dipenuhi. Wahiyya bid-du'afa'i wal masakin wa ahlil balaya wal masaib aula wa aujab. Lebih-lebih kita berkasih sayang, kita mengasihi kepada orang-orang yang du'afa. Du'afa itu apa? Orang-orang yang lemah. Dan orang-orang yang terkena musibah itu lebih utama dan lebih wajib. Artinya apa? Kepada semua orang itu kita punya kewajiban untuk menebar rahmah, menebar kasih sayang, menebar kelembutan. Tapi lebih-lebih jika orang yang kita temui itu adalah orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang terkena musibah, itu jauh lebih utama dan jauh lebih wajib dibanding orang yang tidak terkena musibah, dibanding orang yang tidak lemah. Wa man lam yajid fi qalbihi inda musyahadati du'afa'il muslimin wa ahlil bala'i minhum biqatan wa rahmatan fa huwa ghalidul qalbi, kata Imam Haddad. Kalau ada orang yang ketika melihat orang-orang yang lemah dari orang-orang Islam dan orang-orang yang terkena musibah, tidak ada hatinya itu kasihan, tidak ada hatinya itu dengan memberikan kasih sayang, fahuwa ghalidul qalbi, maka orang itu adalah orang yang hatinya keras. Qad ghalabat alaihil qaswah, hatinya itu sudah didominasi dengan kekerasan, artinya sudah diliputi dengan kekerasan hatinya itu. Makanya kita bisa tahu hati kita itu hati yang seperti apa. Coba lihat, misalnya ada orang misalnya di pinggir jalan jualan, sudah sepuh, hati kita itu merasa gimana? Apa biasa saja? Apa pengen membantu atau bagaimana? Kalau kita tidak ada rasa apa-apa, biasa saja, jangan-jangan hati kita sudah keras. Kita tuh harus ngasih apresiasi kepada beliau-beliau yang sudah usia lanjut tapi masih tetap mencari nafkah dengan nafkah yang halal. Saya kadang-kadang ngelihat kalau malam-malam itu ada orang yang sudah sepuh, itu perkiraan saya usia sekitar 70-an itu, bawa timba bak gitu, bak taruh di kepalanya, terus sambil bawa tong, sambil dipukul-pukul gitu malam-malam sampai jam 9 itu muter terus. Nah, kita mau beli masih ada di rumah, ya gimana caranya? Jadi dikasih uang. Kadang-kadang ada yang masih muda tapi dia minta-minta,
ini berarti tidak menghargai diri sendiri, padahal dia masih sehat, tidak cacat fisiknya. Maka kita harus ngecek hati kita mulai dari sekarang. Hati kita itu hati yang seperti apa? Apakah hati yang lembut? Apakah hati yang keras? Lihat, itu orang-orang yang lemah dan orang-orang yang terkena musibah. Orang-orang yang terkena musibah misalnya apa? Di keluarganya terjadi kebakaran rumahnya, atau ada yang hanyut di sungai, atau ada yang kecelakaan, atau ada yang sakit. Gimana perasaan kita itu? Masa tidak ada keinginan misalnya hanya sekedar untuk menjenguk orang sakit atau gimana? Kalau tidak ada sama sekali, qad walabat alil qaswah, kata yang hadap, hati kita berarti sudah dipenuhi dengan kekerasan. Nah, kalau sudah dipenuhi dengan kekerasan, wa nuzi'at minur rahmah, berarti rasa rahmah di dalam hati itu sudah dicabut sama Allah. Wala tunza'ur rahmah illa min syaqi, kata yang hadap, dan rahmat itu tidak akan dicabut kecuali dari orang yang benar-benar celaka. Makanya orang itu kalau sudah tidak punya rasa kasihan, lebih-lebih naudzubillah, dia bunuh orang. Jadi kan sudah tidak ada kasihan. Lebih-lebih nyawa yang dibunuh itu puluhan, ratusan, ribuan, seperti yang terjadi di Palestina. Itu berarti nuziat minhur rahmah. Rahmatnya itu, sifat kasih sayang itu sudah dicabut sama Allah. Wala tunzaur rahmah illa min syaqi, kata yang hadad. Dan kalau sudah rahmat dicabut dari hati seseorang, itu tanda bahwa dia termasuk orang yang celaka. 2 hari yang lalu saya lihat itu ada di video di YouTube atau di Facebook, saya lupa. Itu ada orang tua yang mungkin anaknya ini melakukan kesalahan, mungkin ya, saya tidak tahu apa kronologinya bagaimana. Cuma di video itu dipukul berkali-kali dengan sangat keras pakai kayu. Kenapa? Nah, itu masih belum diketahui di mana dan kapan. Anaknya yang dipukul anaknya, yang mukul orang tuanya, dipukul dengan sangat keras. Kakinya, perutnya, bahkan mau dihindari pakai tangannya dipukul hampir kena kepala. Jadi itu berkali-kali. Nah, itu rasa rahmatnya itu di mana itu? Padahal orang tua itu memang boleh mukul anak, memang boleh, tapi pukulan yang mendidik. Misalnya ketika anaknya sudah usia 10 tahun, dia tidak sholat, maka tetap boleh mukul, tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Bahkan Rasulullah itu tidak pernah mukul kecuali seukuran mukul pakai siwak. Coba pukul pakai siwak itu sakit atau enggak? Sekeras apapun itu sakit atau enggak dipukul pakai siwak gitu. Siwak kan ukurannya kecil, sangat kecil sekali, seukuran jari sudah. Nah, itu betapa rahmat itu sangat penting. Juga ketika kita melihat kepada orang-orang yang ahli maksiat, kita harus ada rahmat. Rahmatnya itu bukan karena kita itu merasa lebih baik daripada dia. Kita kasihan bagaimana caranya biar dia tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Itu rahmat itu. Fa in wajada ma'a dzalika a'ni hadzal qasi fi nafsi takabburan wa unfatan wa istinkafan min mukhalatati ahli dhu'fi wal maskanah minal muslimina fasuqan lahu wa bu'dan wa maqtan min Allah, kata yang Haddad. Kalau tadi itu kan tidak ada rahmat di dalam hatinya, ditambah lagi kalau misalkan ada orang seperti itu, tidak ada rahmat di dalam hatinya, kemudian dia itu sombong dan bangga, dan dia itu enggan untuk berkumpul dengan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin, maka dia ternyata orang yang sangat jauh dari Allah dan akan dibenci, dimurkai oleh Allah. Kadang kan orang itu kalau sudah gengsi, kumpul sama orang-orang miskin itu, orang miskin nanti saya dapat apa? Apalagi rumahnya itu tidak keramikan, rumahnya tanah dan lain sebagainya, banyak ayamnya, jijik.
Jadi kalau seperti itu, berarti hatinya itu bermasalah gitu loh. Hatinya itu sudah bermasalah, sudah nuzi'at minhur rahmah. Rahmat itu sudah dicabut sama Allah. Dan itu adalah tanda orang yang celaka. Kata Imam Haddad, lebih-lebih kalau dia itu tidak mau berkumpul. Makanya cari temen itu ya cari yang lebih banyak yang miskin dibanding yang kaya. Biar apa? Biar banyak syukurnya. Coba kalau misalkan kamu itu main ke rumah teman yang kaya, lihat masuk rumahnya, rumahnya besar, rumahnya bagus, fasilitasnya lengkap. Saya rumahnya kok begini ya? Nggak syukur akhirnya. Makanya kalau main itu lebih baik main ke rumah temennya yang di bawah, yang statusnya di bawahnya. Kalau cuma main ya. Kalau di luar itu mungkin masih aman karena Anda ngelihat kondisi kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain lebih minim lah, walaupun tetap ada perbedaan. Agar apa? Agar hati kita itu timbul rasa rahmat dan juga kita itu ada latihan bersyukur kepada Allah. Qad halla bihi mastaujaba min at-tarbi an babillah. Orang kalau seperti itu tidak mau kumpul sama orang-orang yang lemah, tidak mau kumpul sama orang-orang miskin, maka dia diusir dari pintunya Allah. Artinya sangat jauh dari Allah. Apalagi lebih-lebih sombong. Wa yakunu fi jumlatil mutakabbirin al-munazi'ina lillahi ta'ala, kata Imam Haddad, dan orang tipe seperti ini termasuk jumlatil mutakabbirin, termasuk golongan orang-orang yang sombong, al-munazi'ina lillah, yang menentang kepada Allah. Yang pantas sombong itu adalah Allah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, wa qala alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji atom dari sifat sombong. Artinya walaupun ada setitik sifat sombong di dalam hatinya, maka dia tidak akan masuk surga. Naudzubillahi min dzalik. Ini ciri-ciri orang yang hatinya lembut yang pertama. Ya. Ini ciri-ciri orang yang hatinya lembut yang pertama. Yang kedua, wa minar riqqah, termasuk tanda-tanda orang itu hatinya lembut, khusyu'ul qalbi wa kasratul buka'i min khasyatillah. Yaitu khusyuknya hati dan banyak menangis disebabkan karena takut kepada Allah, bukan disebabkan karena putus cinta,